Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Acara Yudisium lulusan program sarjana Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti tahun 2021 bertempat di Ballroom Hotel Ibis Pontianak dimulai. Peserta yudisium memasuki tempat yudisium. Senat Fakultas Pertanian memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa seraya bermunajat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa agar kegiatan hari ini diberi kelancaran dan kemudahan dan dirahmati oleh Allah. Bagi yang beragama Islam, perkenankan saya untuk memimpinnya, dan bagi yang beragama selain Islam, dipersilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalaliku 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta keberkahan dan rahmat-Mu ini, kami, keluarga besar Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti Pontianak, beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kehusyuan memanjakan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga. Kepada kami, seraya kami menanjatkan doa dan permohonan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami keampunan
kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada pejuang dan pahlawan kusuma bangsa kami, serta kepada para pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti Pontianak, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada-Mu ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para peserta yudisium selama mengikuti pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri mereka, keluarga, lembaga mereka maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, jadikanlah mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insan anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembukaan sidang senat terbuka Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti dalam rangka yudisium lulusan program sarjana Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti dipimpin langsung oleh Ketua Senat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang senat terbuka dalam rangka yudisium lulusan program sarjana Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti tahun 2021 dengan ini saya nyatakan dibuka. Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti Pontianak nomor 03-SK-Dek-UPB-3-A-Agri-2020 tentang yudisium bagi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti Program Studi Agribisnis tahun 2020 periode 1. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, meyudisium mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti Program Studi Agribisnis yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk memakai gelar akademik dengan sebutan Sarjana Pertanian, disingkat SP. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan dan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 28 Februari 2020. Dekan Insinyur Agus Suyanto, MMA, NIP 1907 0803-200-501-1001 ditanda tangani. Lampiran
Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti nomor 03-SK-3-A-20-Agri-2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Yudisium bagi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti Program Studi Agribisnis tahun 2020 periode 1. Nama 1. Cornelia Akra, IPK 3,08, predikat sangat memuaskan. 2. Tirsha Natalia, IPK 3,12, predikat sangat memuaskan. 3. Ishak Susanto, IPK 2,99, predikat memuaskan. 4. Melda, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. 5. Tessa, IPK 2,98, predikat memuaskan. 6. Erwin, IPK 3,16, predikat sangat memuaskan. 7. Sabinus Risaldi, IPK 3,12. Yudisium bagi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti Program Studi Agroteknologi tahun 2020 periode 2. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, Yudisium Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti Program Studi Agroteknologi. Nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk memakai gelar akademik dengan sebutan Sarjana Pertanian, disingkat SP. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2020. Dekan Insinyur Agus Suyanto MMA, NIP 19708032005011001. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti nomor 08-UPB-3-A2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Yudisium bagi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti Program Studi Agroteknologi tahun 2019-2020 periode 2. Prestasi kumulatif 2,96 memuaskan. 4. Aryo, indeks prestasi kumulatif 2,99 memuaskan. 5. Taifat, indeks prestasi kumulatif 3,61 sangat memuaskan. 6. Aldi Saifani, indeks prestasi kumulatif 3,33 sangat memuaskan. 7. Muhammad Firdaus, indeks prestasi kumulatif 3,21 sangat memuaskan. 8.
Waldi Julianto. Indeks prestasi kumulatif 3,21, sangat memuaskan. 9. Fatrio Suwanto Sahabat. Indeks prestasi kumulatif 3,44, sangat memuaskan. 10. Franciscus Kosmas. Indeks prestasi kumulatif 3,64, lulus. 11. Hermanus Aris Susilo. Indeks prestasi kumulatif 3,10, sangat memuaskan. 12. Alposius Siklit. Indeks prestasi kumulatif 3,09, sangat memuaskan. 13. Ardi. Indeks prestasi kumulatif 3,46, sangat memuaskan. 14. Marsianus Arianto. Indeks prestasi kumulatif 3,27, sangat memuaskan. 15. Dedi Setiawan. Indeks prestasi kumulatif 3,15, sangat memuaskan. 16. Bonifasius Tiko. Indeks prestasi kumulatif 3,82, memuaskan. 16. 17. Andrea Saputra. Indeks prestasi kumulatif 3,32, sangat memuaskan. 18. Surilus Ari Sisara. Indeks prestasi kumulatif 3,11, sangat memuaskan. 19. Ana Arvin Nopiarianti. Indeks prestasi kumulatif 3,53, sangat memuaskan. 20. Ade Supirman. Indeks prestasi kumulatif 3,52 dengan pujian. 21. Mahfudin. Indeks prestasi kumulatif 3,81 dengan pujian. 22. Alexander Melwan Putra. Indeks prestasi kumulatif 3,27, sangat memuaskan. 23. Bambang Kurniawan. Indeks prestasi kumulatif 3,64 dengan pujian. 24. Luki Dole. Indeks prestasi kumulatif 2,97, memuaskan. 25. Ramli. Indeks prestasi kumulatif 3,27, sangat memuaskan. 26. Hemika. Indeks prestasi kumulatif 3,36, sangat memuaskan. 27. Teresia Vidya Kristi. Indeks prestasi kumulatif 3,31, sangat memuaskan. 28. Abdul Hamid. Indeks prestasi kumulatif 3,01, sangat memuaskan. 29. Latiful Miftah Farid. Indeks prestasi kumulatif 3,62, sangat memuaskan. 30. Irwan. Indeks prestasi kumulatif 3,32, sangat memuaskan. 31. Hendrianus Hen. Indeks prestasi kumulatif 3,43, sangat memuaskan. 32. Neliati. Indeks prestasi kumulatif 3,35, sangat memuaskan. 33. Promita Domita. Indeks prestasi kumulatif 3,35, sangat memuaskan. 34.
Astrada. Indeks prestasi kumulatif 3,06 sangat memuaskan. 35. Pelasianus Adrianus. Indeks prestasi kumulatif 3,28 sangat memuaskan. 36. Rijan Elia Koseng. Indeks prestasi kumulatif 2,77 memuaskan. 37. Lucius Rego Borneo. Indeks prestasi kumulatif 2,75 lulus. 38. Nobertius Balasius Sero. Indeks prestasi kumulatif 3,04 sangat memuaskan. 39. Ignatius Edi Susanto. Indeks prestasi kumulatif 2,77 memuaskan. 40. Helna Jara. Indeks prestasi kumulatif 3,50 sangat memuaskan. 41. Thomas Tagahansi. Indeks prestasi kumulatif 3,03 sangat memuaskan. 42. Napen Arben. Indeks prestasi kumulatif 2,68 lulus. 43. Riang Padameang. Indeks prestasi kumulatif 3,05 sangat memuaskan. 44. Ali Nurdin. Indeks prestasi kumulatif 3,08 sangat memuaskan. 45. Yosep Noheri. Indeks prestasi kumulatif 3,40 sangat memuaskan. 46. Solong Fransiskus. Indeks prestasi kumulatif 3,38 sangat memuaskan. 47. Medi Markus. Indeks prestasi kumulatif 3,12 sangat memuaskan. 48. Adve William Naradu. Indeks prestasi kumulatif 3,84 memuaskan. 49. Paulus Kipa. Indeks prestasi kumulatif 2,71 lulus. 50. Devi Sahputra. Indeks prestasi kumulatif 3,34 sangat memuaskan. 51. Gulardi Cahyadi. Indeks prestasi kumulatif 3,09 sangat memuaskan. 52. Mujari. Indeks prestasi kumulatif 3,89 memuaskan. 53. Irwan Saputra Kilenten Siregar. Indeks prestasi kumulatif 3,18 sangat memuaskan. 54. Arifin Ponegoro. Indeks prestasi kumulatif 2,99 memuaskan. 55. Ponseliana Meliawi Melianpi. Indeks prestasi kumulatif 3,35 sangat memuaskan. 56. Henry Suwito. Indeks prestasi kumulatif 3,08 sangat memuaskan. 58. Raimundus Jerry Persada Delta. Indeks prestasi kumulatif 3,06 sangat memuaskan. 59. Desi Pramita Rohani. 3. Indeks prestasi kumulatif 3,23
sangat memuaskan. Apolianus Marcel, indeks prestasi kumulatif 3,54, sangat memuaskan. Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk memakai gelar akademik dengan sebutan Sarjana Pertanian, disingkat SP. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2020. Dekan Insinyur Agus Suyanto MMA, NIP 19903032005011001 ditanda tangani. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti nomor 09-UPB.3-A-20-2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Yudisium bagi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti Program Studi Agribisnis tahun 2020 periode 2. Nama 1. Rahayu, IPK 3,13, sangat memuaskan. 2. Herdianjar Andri, IPK 3,14, predikat sangat memuaskan. 3. Yudi Katit, IPK 3,14, predikat sangat memuaskan. 4. Felicianus Ricardus Victor, IPK 3,88, predikat dengan pujian. 5. Julius Kartino, IPK 2,94, predikat memuaskan. 6. Wahyu Sasmito, IPK 2,93, memuaskan. 7. Egi Buana Putra, IPK 2,99, predikat memuaskan. 8. Dodianus, IPK 3,10, predikat sangat memuaskan. 9. Yakobus, IPK 2,83, predikat memuaskan. 10. Andreas Handoko, IPK 2,91, predikat memuaskan. 11. Kilinus Koyokogoya, IPK 2,58, predikat lulus. 12. Andi Trimulyono, IPK 2,99, memuaskan. 13. Isfian Dwi Nugroho, IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. 14. Geradus Riki, IPK 3,65, predikat dengan pujian. 15. Icuk Setiawan, IPK 3,01, predikat sangat memuaskan. 16. Yeni, IPK
IPK 3,25, predikat sangat memuaskan. 17. Oki Darmansyah, IPK 2,84, predikat memuaskan. 18. Hendri Susilo, IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. 19. Wandi, IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. 20. Desna Sari Ingrid, IPK 3,12, predikat sangat memuaskan. 21. Ashari Reviandi, IPK 3,1, predikat sangat memuaskan. 22. Aprius Yermia Rendi, IPK 3,15, predikat sangat memuaskan. Yudisium bagi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti, Program Studi Agroteknologi tahun 2021 periode 1. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, Yudisium mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti, Program Studi Agroteknologi yang nama-namanya tercantum dalam surat keputusan ini. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk memakai gelar akademik dengan sebutan Sarjana Pertanian disingkat SP. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 26 Februari 2021. Dekan Insinyur Agus Suyanto, MMA, NIP 19670803 200501 1001. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti nomor 97-UPB-3-UP-A20-2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Yudisium bagi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti, Program Studi Agroteknologi 2021 periode 1. 1. Markus Ridis, Indeks Prestasi Kumulatif 3,10, predikat sangat memuaskan. 2. Antonius Mion, Indeks Prestasi Kumulatif 3,03, sangat memuaskan. 3. Donatus Andoro, Indeks Prestasi Kumulatif 2,85, memuaskan. 4. Rizky Putri Hu, Indeks Prestasi Kumulatif 2,68, lulus. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 26 Februari 2021. Dekan Insinyur Agus Suyanto MMA, NIP 19670803 200501 1001. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama,
Meyudisium Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti, program studi agribisnis yang nama-namanya tercantum dalam surat keputusan ini. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk memakai gelar akademik dengan sebutan Sarjana Pertanian, disingkat SP. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 26 Februari 2021. Dekan Insinyur Agus Suyanto, MMA, NIP 196708032005011001 ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti nomor 97-SP-3-A-20/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang yudisium bagi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti, program studi agribisnis tahun 2021 periode 1. 1. Losiana IPK 3,26, predikat sangat memuaskan. 2. Marsianus Eko IPK 3,21, predikat sangat memuaskan. 3. Roni Kurniawan IPK 2,85, predikat memuaskan. 4. Robertus IPK 2,95, predikat memuaskan. 5. Veronica Luciana IPK 3,25, predikat sangat memuaskan. 6. Julia Baroka IPK 3,52, predikat dengan ujian. 7. Yohanes Kopestrano Gili IPK 3,35, predikat sangat memuaskan. 8. Mercy Ayu Anggraini IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. 9. Yuliana Yuli IPK 3,39, predikat sangat memuaskan. 10. Markus Janu IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. 11. Aprianus Yanto Lukas IPK 3,51, predikat sangat memuaskan. 12. Victonius Beno IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. 13. Marno Eko IPK 2,81, predikat memuaskan. 14. Petrus Abud Purnomo IPK 3,13, predikat sangat memuaskan. 15. Tengku Rizka Eka IPK 3,56, predikat dengan ujian. 16.
Sigit Wiyarto, IPK 3,24, predikat sangat memuaskan. 18. Dwi Hardianur, IPK 3,23, predikat sangat memuaskan. Acara selanjutnya, penandatanganan dan penyerahan berita acara lulusan program sarjana dari Dekan Fakultas Pertanian kepada Rektor Universitas Pancabakti, kepada Bapak Dr. Purwanto SH M.Hum FGB ARB dan Bapak Insinyur Agus Suyanto MMA dipersilahkan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Rektor Universitas Pancabakti, Bapak Dr. Purwanto SH M.Hum FCARB. Yang kami hormati Pembantu Rektor 1, Pembantu Rektor 2, dan Pembantu Rektor 3. Yang kami hormati Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti, Bapak Insinyur Agus Suyanto MMA. Yang kami hormati Pembantu Dekan 1, Pembantu Dekan 2, dan Pembantu Dekan 3. Yang kami hormati Ketua Program Studi Agroteknologi dan Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti. Yang kami hormati Senat Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti. Yang kami hormati Ketua Alumni Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti. Yang kami hormati seluruh dosen di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti. Yang teristimewa, rekan-rekan peserta yudisium Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti, serta para tamu undangan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada hari ini, Selasa 30 Maret 2021, yang cerah dan membahagiakan ini, kita patut bersyukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul di Ballroom Hotel Ibis Pontianak dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi tak kurang suatu apapun kita dapat melaksanakan acara yudisium periode Maret 2021, di mana acara yudisium ini merupakan salah satu prosesi sekaligus indikator bahwa saya dan kawan-kawan mahasiswa telah menyelesaikan studi sarjana di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti Pontianak. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili rekan-rekan peserta yudisium untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata sebagai ungkapan rasa syukur kami, sebagai ungkapan rasa bahagia kami karena pada hari ini kita bisa melaksanakan acara yudisium.
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk semua dosen di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti karena telah memberikan ilmunya, membagikan kasih sayangnya, serta membagikan pengalaman selama kami menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti Pontianak ini. Kami sadar begitu butuh perjuangan untuk membentuk kami agar kami menjadi mahasiswa yang sebenar-benarnya. Kami tahu begitu banyak perasaan yang dikorbankan hanya agar kami dapat memahami setiap ilmu yang Bapak Ibu dosen berikan. Kami tahu pula begitu banyak pengorbanan baik material maupun non-material yang telah Bapak Ibu berikan hingga kami duduk pada acara yudisium pada pagi hari ini. Serta tekad kami mengamalkan semua ilmu yang telah diberikan untuk menjadi sebanyak-banyaknya manfaat untuk manusia di dunia ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk staf Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti karena telah membantu segala keperluan kami selama kami menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti ini. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen, staf Fakultas Pertanian atas kesalahan kami, atas segala kebodohan kami selama kami menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti Pontianak. Kami tahu tidak sedikit kesalahan yang kami perbuat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memuliakan Bapak dan Ibu semua. Teruntuk rekan-rekan semua, perjuangan selama kurang lebih 4 tahun bukanlah perjuangan yang mudah. Selama 4 tahun ini begitu penuh tantangan, begitu penuh rintangan, tapi yakinlah semua tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah proses agar kita menjadi lebih dewasa. Supaya kita memahami bahwa menjadi seorang sarjana tidaklah mudah. Supaya kita tahu bahwa di rumah sana ada orang-orang yang kita cintai, ayah dan ibu kita, yang dengan penuh tenaganya memperjuangkan kita agar kita bisa menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti. Setelah menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti, tentunya kebermanfaatan kita sangat diperlukan. Di luar sana tantangan menunggu, negeri memanggil, dan masyarakat menantikan kebermanfaatan kita. Kita akan menjadi banyak profesi, kita akan berada di tempat-tempat yang beragam. Saya yakin dan percaya rekan-rekan semua yang ada di sini adalah orang-orang pilihan, adalah orang-orang terbaik. Karena dari sekian banyak generasi muda, kita bisa melihat bersama-sama bahwa yang mampu menyelesaikan studi sarjana strata 1 itu hanya beberapa orang saja dari seluruh generasi yang ada di bangsa kita Indonesia. Maka dari itu saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang ada di ruangan ini, teman-teman semua yang menjadi peserta yudisium pada hari ini adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang mampu, orang-orang yang mempunyai kapasitas
untuk melanjutkan ikhtiar perubahan bangsa. Terakhir, untuk seluruh civitas akademik Fakultas Pertanian, kami turut mendoakan agar diberikan kemudahan, kesehatan dan kekuatan dalam meningkatkan kinerja mutu pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti Pontianak. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang saya banggakan, Bapak Rektor Universitas Pancabakti Pontianak beserta jajaran yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Selamat datang Pak di Yudisium Fakultas Pertanian. Yang tidak kalah saya muliakan lagi adalah Bapak Dekan Fakultas Pertanian beserta jajaran, didampingi dengan unsur Senat Fakultas Pertanian. Beliau hari ini menggawangi Fakultas Pertanian. Kita pahami jatuh bangunnya beliau untuk coba membangun beberapa proses-proses dari waktu ke waktu sehingga Yudisium ini dapat terlaksana dengan baik meskipun dengan aturan yang memang cukup ketat. Yang saya hormati juga Ketua Prodi. Di sini ada agroteknologi kalau nggak salah saya, kalau saya dulu masih budidaya, dan selanjutnya ada prodi agribisnis, dulu sosial ekonomi pertanian kalau nggak salah. Nah, kalau himpunan mahasiswanya Himasep dulu ya. Dan yang saya hormati dan saya banggakan unsur unit, biro termasuk juga lembaga di Civitas Akademika Universitas Pancabakti Pontianak, dan tak lupa pula wisudawan dan wisudawati yang jumlahnya sekitar 113 lebih kurang, 1,5 tahun kita menantikan masa-masa ini. Ya, kita patut bersyukur bahwa kesempatan seperti ini dapat kita laksanakan, mengingat tidak ada yang menginginkan situasi pandemi, situasi yang memang ya nyaris merontokkan dan meluluh lantakkan bangsa, tidak hanya Indonesia tapi negara-negara luar juga, termasuk juga negara adidaya. Nah, tetapi ini kita harapkan dan kita doakan bersama-sama agar segera berlalu dari muka bumi, tidak hanya dari Indonesia, agar kita mampu untuk kembali melakukan aktivitas dan dapat kembali memacu dan membangkitkan perekonomian agar semakin lebih baik. Tidak banyak mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman alumni nanti ketika hari ini sudah bergelar sebagai sarjana pertanian. 113 orang yang hari ini telah diberikan predikat, diberikan status sosial
yang kita harapkan ke depan mampu untuk kembali mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Masa ketika kita sampai menuntut ilmu dan hari ini kita sudah menyelesaikan segala prosesnya adalah bagian daripada kita untuk mematangkan prosesi diri kita masing-masing. Nah, tentunya harapan kita, kami sebagai alumni ya tentunya berharap bahwa ke depan alumni Fakultas Pertanian yang sudah bergelar SP menjadi figur, menjadi bagian kekuatan yang memang mampu untuk menjadi tenaga yang dapat berperan aktif di tengah-tengah masyarakat. Nah, pandemi saat ini tentunya kita berharap regulasi termasuk juga kegiatan-kegiatan dan aktivitas ke depan dapat berjalan dengan baik. Nah, seyogianya juga alumni saat ini, khususnya sarjana yang memang sudah akan turun di tengah-tengah masyarakat, ia mampu untuk melahirkan berbagai macam ide-ide kreatif. Kalau dulu bayangan saya masuk Fakultas Pertanian, dulu dengan orang tua saya sempat agak tarik-menarik dulu nih. Mau masuk teknik, hitungannya nggak begitu kuat. Ya kebetulan sekolah ketika itu jurusan IPA juga. Nah, cuman masuk teknik hitungannya begitu kencang, ekonomi kita nggak begitu paham benar. Buat bikin hitung-hitungan tentang ekonomi, neraca dan lain sebagainya, hukum agak malas juga kita karena ketika itu, maaf Pak Rektor, kalau Dokter Andes termasuk sarjana hukum ketika itu produksinya kan agak besar juga, agak kencang. Nah, kebetulan papa saya bilang, ya udah masuk pertanian aja. Kakek kamu itu kan banyak tanah katanya. Wah, saya bilang masuk Fakultas Pertanian berarti ceritanya nyangkul, ceritanya mupuk, megang tai sapi, kotoran dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata ada yang memang menarik menurut saya ketika kuliah di Fakultas Pertanian ketika itu, ya ada sih nyentuh-nyentuh tanah sedikit itu ada kawan-kawan, nyentuh-nyentuh pupuk sedikit pun ada. Nah, paruh waktu berjalan, ketika kemarin saya diundang oleh Pak Rektor, kita bicara tentang spesifikasi dan teknologi pertanian, ternyata ada juga kita bicara pertanian itu yang tidak melulu bicara tentang pupuk, tanah saja. Nah, bahkan teknologi pertanian itu sudah termutakhirkan dengan teknologi yang kita sebut dengan teknologi nuklir ya Pak Rektor ya. Nah, ini bagian daripada inovasi, bagian daripada penguatan yang memang dilakukan secara masif, secara terstruktur dan bersama-sama. Harapan kita ke depan, teman-teman yang hari ini sudah selesai menyelesaikan proses studi di Universitas Pancabakti Pontianak, khususnya di Fakultas Pertanian, kembangkan daya pikir, lakukan inovasi, lakukan daya kreativitas dengan semaksimal mungkin. Jangan begitu sampai selesai hari ini sudah terima plakat, sudah terima ijazah apa segala macam, kita udah berpikiran bahwa oh sudah cukup. Nah, kita udah cukup berbuatnya saat ini. Nah, bagi saya itu tidak. Apabila teman-teman hari ini mengatakan bahwa itu sudah cukup, berarti sudah selesai teman-teman hari ini. Selesai apanya? Bukan selesai kuliah saja, tapi proses yang kawan-kawan bangun, yang teman-teman bangun dari tahun ke tahun untuk mencapai proses bergelar sarjana pertanian itu sudah selesai. Nah, inginnya kita sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, mencapai prosesi sarjana itu adalah awal dari kita mengabdikan diri di tengah masyarakat dan mengembangkan ilmu-ilmu yang memang pernah kita pelajari bersama-sama di fakultas. Dan keinginan kita ke depan, satu mungkin saya sempat diskusi juga dengan beberapa dosen kemarin bahwa ya setidaknya selesainya teman-teman pun dari sini ada pesan juga, pesan sosial termasuk juga pesan moral yang memang mesti disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, apa pesan-pesan tersebut? Ya memang pesannya sederhana saja. Kita mesti menjaga bahwa memang Universitas Pancabakti mampu memberikan kontribusi yang cukup positif, dan kita berharap
apa yang memang sudah dilakukan oleh beberapa penerus-penerus kita itu kita mampu untuk melanjutkan kembali. Contoh beberapa hal yang hari ini memang ada, Universitas Pancabakti sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh daerah, baik di birokrat, termasuk juga di legislatif, termasuk juga di beberapa dunia usaha. Nah, ini mestinya menjadi pemicu, menjadi penyemangat bagi teman-teman ke depan agar mampu untuk melahirkan karya-karya yang lebih besar. Apapun ceritanya, hari ini saya hanya kepengen mengajak teman-teman yang hadir pada ruangan yudisium ini bahwa Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti adalah fakultas kebanggaan dan fakultas yang memang akan melahirkan orang-orang besar ke depan. Yakinlah itu, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita memulai proses tentunya dari proses yang terkecil. Besar dan tidak ke depan, teman-teman harus membangkitkan itu, dan itu mesti dijadikan sebagai motivasi diri teman-teman. Saya tidak akan berdiri di depan seperti ini kalau seandainya saya tidak dididik oleh dosen-dosen saya yang begitu luar biasa. Di sini ada Bu Tuti, ada Ibu siapa lupa saya? Ada Bu Susi, terus Ibu yang di sebelahnya, Mas Tiawan, ada Pak Agus Suyanto. Beliau dulu kalau nggak salah saya apa ya, penguji Pak ya. Beliau penguji dengan almarhumah Ibu Wingkis, tapi nggak jadi, akhirnya diuji oleh Pak Tafsiruddin berdua dengan beliau. Ada Profesor Rahmat yang begitu luar biasa. Saya kebetulan beliau beberapa kali memprogram, kemarin nggak sempat dapat diajar oleh beliau. Nah, sampai setelah saya beliau kembali lagi ke Kalimantan Barat, saya baru ketemu beliau udah jadi rektor ketika itu. Terus ada Bu Sri. Nah, Ibu di sebelah ini panutannya karena cantik juga sih dulu. Saya masih kuliah, cuman agak nakal. Sayanya dulu dengan Ibu. Nah, suka saya jahilin. Teman-teman pasti paham dosen yang begitu legendaris. Kasih aplaus dulu dong untuk Pak Tamtomo. Begitu legendaris, begitu kebanggaan. Beliau dulu partner diskusi saya yang begitu intens kalau udah bicara tentang program pasca panen. Nah, cerita kita dulu itu kenapa petani selalu merugi dan nggak pernah kaya-kaya. Nah, dengan beliau diskusinya. Buat teman-teman yang kepengen melakukan kajian-kajian, Pak Tamtomo bisa dijadikan tandem, bisa dijadikan mitra atau partner buat berdiskusi. Tadi saya sudah tanya dengan Bu Sri juga tadi, dosen di ujung, kalau nggak salah saya Bu Erdita, beliau sempat dapat juga saya mata kuliahnya. Jadi teman-teman, saya hanya kepengen berpesan, apapun yang dilakukan oleh beliau-beliau yang di depan, itu adalah memberikan dan mengapresiasi teman-teman ilmu yang sudah mereka miliki dengan baik dan maksimal. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita selama ini. Yang terhormat pengurus yayasan, yang terhormat Bapak kami yang kami cintai, Pak Rektor Universitas Pancabakti, yang terhormat Bapak Ibu Pembantu Rektor Universitas Pancabakti, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan unit dan biro yang ada di lingkungan Universitas Pancabakti, yang terhormat Bapak Ibu Pembantu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti, yang terhormat ibu-ibu, nah ketua program studinya ibu-ibu, jadi ibu-ibu ketua program studi di Fakultas Pertanian, yang terhormat anggota Senat Fakultas Pertanian terutama Profesor Rahmatullah Rizik, kemudian yang terhormat
Ketua Alumni Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti, yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti, yang saya cintai, ya, anak-anakku. Jadi Pak ini semuanya pantaran anak sudah. Kami sudah masuk di atas setengah abad. Jadi sudah yang sekarang lulus ini udah pantaran anak saya, ya, karena anak saya juga ya, sekitar 24-25 tahun ya, pantaran anak. Jadi anak-anakku yang saya cintai peserta yudisium. Pada hari ini merupakan hari yang berbahagia. Marilah kita senantiasa mensyukuri dan tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini yudisium Fakultas Pertanian tahun 2021 dapat kita selenggarakan dengan baik, yang semestinya memang kita selenggarakan pada tahun 2020. Yudisium pada kali ini merupakan terdiri dari 3 periode. Periode 1 tahun akademik 2019-2020, periode 2 tahun akademik 2019-2020, dan periode 1 tahun akademik 2020-2021. Yudisium merupakan proses akhir yang mesti dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Pada kali ini ada 113 mahasiswa yang di yudisium, yang terdiri dari 63 orang program studi agroteknologi dan 50 orang program studi agribisnis. Ada beberapa pesan yang mesti kami sampaikan sebelum kalian meninggalkan Fakultas Pertanian. Yang pertama, janganlah pernah berhenti untuk belajar, karena belajar yang sesungguhnya adalah di tengah-tengah masyarakat, di dunia kerja. Kemudian yang kedua, saya berpesan juga, cintailah alma mater, terutama Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti, seperti kalian mencintai keluarga kalian di kampung masing-masing. Yang ketiga, dalam kondisi yang memprihatinkan ini, dalam kondisi pandemi di mana ekonomi kita sangat menurun, lapangan kerja semakin berkurang, bahkan banyak juga terjadi pemutusan hubungan kerja. Kami berharap, lembaga berharap, terutama Fakultas Pertanian, agar kalian bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, bahkan kalau lebih baik menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Karena banyak juga dari alumni-alumni kita yang menjadi petani milenial. Jadi banyak petani milenial yang dihasilkan dari lulusan program studi agroteknologi. Untuk itu jangan cepat berpuas diri, bekerja keras, berani mengambil resiko dan peluang untuk lebih mandiri. Selanjutnya, kami atas nama keluarga besar Fakultas Pertanian Universitas Pancabakti memohon maaf apabila selama menimba ilmu di Fakultas Pertanian masih banyak kekurangan dalam hal pelayanan, apakah itu pelayanan akademik, pelayanan keuangan maupun pelayanan administrasi bagi saudara. Jadi kami berharap adalah yang bagus-bagus saja yang diceritakan di luar. Jadi anggaplah kami ini adalah keluarga kalian sendiri. Nah, sebelum saya tutup,
Ada beberapa saya coba membuat pantun karena tidak pernah membaca pantun. Bersekolah di pagi hari, berangkatnya pakai sepeda, sungguh bangga akan diri kita, akhirnya bisa sarjana. Sore hari pergi ke sawah, di sawah bermain bola bukan menanam padi. Jerih payah orang tua terbayar sudah, marilah melihat diri yang sudah sarjana. Buah manggis, buah pepaya, sangat manis itu rasanya. Tak terasa sudah sarjana, sudah saatnya untuk berkarya. Terakhir, saya memohon juga kepada Bapak Rektor Universitas Pancabakti untuk menyampaikan sambutan, pesan dan kesan pada alumni kita agar lebih kuat dalam bersaing dalam dunia kerja dan dapat memotivasi diri agar bisa mandiri dalam bekerja dalam hari ini sesuai dengan visi universitas agar lulusan alumni Fakultas Pertanian khususnya bisa berwirausaha. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Khusus buat panitia, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan yudisium ini dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang kami hormati Wakil Rektor di lingkungan Universitas Pancabakti, alhamdulillah berkenan hadir Bapak Dr. Agus Salim, Wakil Rektor 1, Ibu Reni, Wakil Rektor 2, dan Bapak Dr. Sigit Sugiyardi, Wakil Rektor 3. Begitu juga yang kami hormati dan kami banggakan itu para senator nih, Fakultas Pertanian. Ini Bapak Dekan sebagai ketua senatnya, terus pembantu dekan, Kaprodi, dan ya, setelah bersama-sama tadi menjudisium adik-adik. Yang begitu juga yang kami hormati dekan atau yang mewakili pimpinan unit atau yang mewakili di lingkungan Universitas Pancabakti, dan begitu juga mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu para dosen di lingkungan Universitas Pancabakti khususnya di Fakultas Pertanian, dan ini kolega saya termasuk sebenarnya ini alumni, ketua alumni yang sangat kami banggakan. Bang Biin saya manggilnya Bang Bonang nih, jadi sering saya berdiskusi dengan beliau. Ini salah satu alumni yang membanggakan dalam kiprahnya. Para yudisium yang kami banggakan dan kami cintai, selamat dan sukses. Ini kalau saya menyebutkan mungkin yudisium raya kali ya. Jadi tiga periode dijadikan satu. Jadi terkumpullah 13 yudisium yang pada hari ini sudah bersama-sama tadi di yudisium oleh Ibu Bapak senator di Fakultas Pertanian. Nanti ke depan juga akan kita lakukan pelaksanaan seremonial wisudanya, ya mungkin menyebutkan juga wisuda raya. Jadi dua tahun digabungkan. Nah, insya Allah pelaksanaannya kalau ya wacananya mudah-mudahan bisa kita lakukan di bulan Juni atau Juli lah paling lama, sambil menunggu proses
penyelesaian dari tuntas dari gedung convention hall, gedung-gedung lainnya di kita, sama persetujuan dari pengurus yayasan, terutama dari pembina dan ketua pengurus. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dalam waktu ya sekitar durasi antara bulan Juni dan bulan Juli. Insya Allah itu bisa kita lakukan. Jadi meskipun pelaksanaannya tentu wajib mentaati prokes ya, protokol kesehatan. Jadi barangkali wacananya juga bisa kita gelar wisuda itu mungkin 3 hari atau 4 hari gitu. Jadi wisuda hari pertama pesertanya 100 atau 200 dan begitu juga. Jadi kalau wisudanya kita lakukan secara tatap muka. Tapi kalau melihat dari animo, keinginan juga dari para yudisium, fakultas yang ada di lingkungan Universitas Pancabakti, umumnya menginginkan pelaksanaan wisuda dilakukan secara tatap muka. Jadi memang kalau dilakukan secara virtual, ruhnya, semangatnya ya, ini kurang rasanya kok wisuda secara virtual gitu. Bahkan di beberapa kampus di Jawa, pelaksanaan virtual itu disimbolikan dengan kayak robotik gitu. Pakai robotnya di wisuda gitu, terus ditulis nama gitu. Kemarin ada keinginan juga seperti itu, tetapi harapan dari para yudisium itu menginginkan secara tatap muka. Dan kami sepakat bisa dilaksanakan secara tatap muka, mungkin dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat di dalam mentaati protokol kesehatan. Jadi mudah-mudahan pandemi COVID ini juga segera berakhir dan kita semua segera juga mendapatkan ya vaksin ya, sehingga kekebalan imun kita menjadi lebih baik, sehingga kita semoga sehat semuanya. Amin. Ibu Bapak yang kami hormati dan para yudisium yang kami banggakan, yudisium ini merupakan hari yang sangat dinantikan karena setelah saudara-saudara ini di yudisium, maka saudara sudah berhak untuk menyandang sebagai seorang sarjana. Jadi nanti secara seremonial akan dikukuhkan dalam bentuk wisuda. Sehingga harapan kami tentu dengan saudara-saudara di yudisium tadi ini di samping yang menambah kekuatan secara internal di lingkungan Universitas Pancabakti, soliditas dari alumninya. Jadi kalau mencermati dari jumlah alumni ini yang sudah terkonfirmasi ya mendekati 10 sampai 11-an ribu ya Pak Sigit ya, mungkin alumni Universitas Pancabakti. Jadi sudah sangat besar, banyak ya jumlah alumni, karena kampus kita ya boleh dikatakan sebagai PTS yang pertama di Kalimantan Barat. Ya, harapannya dengan spirit sebagai perguruan tinggi yang pertama di Kalimantan Barat, kita harus selalu berada terdepan, harus selalu unggul. Dan upaya-upaya itu tentu sudah kita ikhtiarkan, kita maksimalkan secara bertahap. Jadi kalau adik-adik atau teman-teman semuanya yang para yudisium ini mencermati, mungkin ada perubahan yang cukup signifikan di dalam kita mempercepat proses-proses pembangunan sarana prasarana di lingkungan Universitas Pancabakti. Kesemua ini kita lakukan ya dalam rangka kita untuk menghadirkan Universitas Pancabakti yang terdepan, yang unggul. Dan mudah-mudahan nanti semua prodi-prodi yang ada ini segera menyusul seperti yang prodi di
ilmu hukum di Fakultas Hukum terakreditasi A. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Dan insya Allah kami juga lagi mengikhtiarkan ini untuk menginisiasi hadirnya prodi-prodi baru. Jadi wacana ini sebenarnya sudah kita gulirkan sekitar 3 tahun yang lalu, tapi memang beberapa komponen yang harus kita benahi dan proses itu sudah kita lakukan dan kita lalui. Mudah-mudahan di tahun ini segera akan lahir beberapa prodi baru di lingkungan Universitas Pancabakti. Kalau melihat dari mandat statuta, jadi pendidikan di Universitas Pancabakti terdiri dari satu, pendidikan pasca sarjana, yang kedua pendidikan yang fakultas-fakultas yang berstrata 1, terus yang kedua pendidikan vokasional, vokasi, itu mulai dari D2, D3, D4. Ya, mudah-mudahan nanti secara bertahap kita bisa menghadirkan lahirnya prodi-prodi baru, baik itu yang vokasi maupun yang S1 dan yang pasca sarjana S2. Ini lagi kita maksimalkan, kita ikhtiarkan, dan mohon dukungan dan doa dari Bapak Ibu dan para yudisium seluruhnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Dan mungkin saya akan menyampaikan beberapa informasi yang terkait implementasi dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Meskipun ini para yudisium ini sesuatu nomenklatur yang baru sepertinya. Ini karena memang kebijakan Mas Menteri yang baru, kebijakan Pak Menteri yang baru, ini menggulirkan tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kebijakan ini menurut kami kebijakan yang sangat yang progresif sebenarnya. Tadi kalau Bang Bin menyampaikan bahwa lulusan ini setelah di yudisium ini nanti akan kembali ke dunia nyata katanya gitu. Jadi sebenarnya dengan implementasi dari Merdeka Belajar dan dari Kampus Merdeka ini nanti akan semakin mendekatkan mahasiswa dengan kondisi real di lapangan yang terkait dengan sektor-sektor yang berhubungan dengan dunia kerja, industri, dan yang lain sebagainya. Di dalam implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, insya Allah, dan saya turut bangga nih, dimulai, dirintis oleh Fakultas Pertanian melalui Prodi Agribisnis yang kemarin mendapatkan hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi boleh di-upload untuk itu. Sudah selesai dan insya Allah kami sudah menandatangani regulasinya untuk memperlakukan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Pancabakti. Jadi teman-teman, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini mengibaratkan, saya menganalogikan ya, kampus itu kayak swalayan. Jadi mahasiswa itu diberikan keleluasaan, kebebasan untuk mengambil mata kuliah atau melakukan kegiatan-kegiatan di luar prodi maupun di luar kampusnya maksimal 3 semester. Jadi bisa ke industri, bisa ke desa-desa, terus bisa juga melakukan riset, terus banyak sekali komponen-komponen yang seperti itu. Ada sekitar 8 pilar. Jadi ini mengapa gitu? Dilakukan seperti itu, harapannya ke depan itu seperti yang tadi disampaikan Bang Binti tadi. Jadi ada kompetensi baru tambahan kepada para lulusan sehingga nantinya siap untuk terjun berkompetisi di dunia kerja atau yang disebutkan tadi dunia nyata. Dan untuk itu memang kita akan melakukan apa yang disebut dengan melakukan transformasi di kurikulum. Nah ini tentunya nanti yang menjadi ujung tombaknya adalah ibu bapak teman-teman yang ada di prodi.
di prodi. Jadi ke depan memang kurikulumnya, kontennya harus berubah. Tidak yang bersifat rigid, tetapi yang konten yang bersifat adaptif, yang berkesesuaian dengan kebutuhan. Jadi nanti boleh jadi kayak KKN itu adik-adik teman-teman bisa dilakukan sampai 6 bulan mungkin. KKN itu bisa dilakukan sampai 6 bulan, nanti akan melahirkan ya cuma tidak hanya gagasan tetapi langsung dalam bentuk konkret. Misalnya KKN di suatu desa, misalnya dalam bentuk KKN yang tematik. Atau mungkin di sektor-sektor yang industri dan dunia kerja yang lainnya. Ini yang lagi kita persiapkan. Sehingga ke depan memang diharapkan nanti kelulusan dari Universitas Pancabakti menjadi lulusan yang siap dengan dinamika perubahan perkembangan yang sangat luar biasa ini. Memang kita harus menyiapkan diri untuk itu. Memang saya kutip sedikit dari pendapatnya COVID. Jadi barangkali ini sebagai tambahan tadi Pak Dekan menyampaikan, Ketua Senatnya, Pak Rektor nanti menambahkan beberapa kaitannya untuk memberikan motivasi. Meskipun sebenarnya saya bukan motivator, tetapi minimal sebagai saya sharing informasi. Jadi kalau kita berbicara tentang kesuksesan itu ya mungkin tidak bisa diukur dengan cara pendekatan matematik pasti itu tidak mungkin, tidak bisa diukur dengan cara-cara seperti itu. Tetapi hampir bersifat universal ya mungkin ya, bersifat universal bahwa suatu keberhasilan dan suatu kelulusan itu kalau kita melihat dari orang-orang sukses ya, nanti silahkan mereferensi, dibaca autobiografi dari para orang-orang sukses, orang-orang yang bisa melakukan perubahan, orang-orang yang bisa sangat berkontribusi kepada masyarakat yang lebih luas, lebih banyak. Itu intinya bisa memadukan kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Ini saya kutip dari pendapatnya Fit ya. Jadi yang pertama, kemampuan untuk mengaktualisasikan kecerdasan mental. Kecerdasan mental itu visinya. Visi itu segala sesuatu yang tidak mungkin dihadirkan menjadi mungkin. Sesuatu yang dicita-citakan tetapi itu diikhtiarkan untuk dapat diwujudkan. Itu visi. Jadi kalau kita berbicara segala sesuatu yang dulunya tidak mungkin sekarang ada, itu karena dilakukan dengan suatu visi yang jelas. Itu yang disebut dengan kecerdasan mental. Nah, kecerdasan mental tidak cukup, harus diperkuat dengan kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik itu seperti apa? Kecerdasan fisik itu disiplin dalam rangka komitmen yang konsisten untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, itu juga tidak cukup. Itu juga harus dilengkapi juga dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu semangat, gairah, terus menggelora untuk mewujudkan itu tadi. Dan yang paling penting, tambahan lagi, itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Ada seperti itu. Kecerdasan spiritual itu kecerdasan yang ada di nurani untuk menentukan benar, baik dan buruknya. Benar, salah, baik dan buruknya. Itu harus bersifat komplementer. Insya Allah kalau itu bisa kita lakukan bersama, kesuksesan akan kita raih. Jadi saya yakin ini dengan para yudisium ini, visinya untuk menghadirkan sebagai orang yang sukses ini harus sudah ditanamkan. Saya bangga beberapa hari yang lalu, jadi berkesempatan hadir untuk talkshow bedah bukunya Pak Jokowi dengan teman-teman yang di staf kepresidenan. Saya bangganya begini, ada salah satu alumni kita 2 tahun yang lalu nih baru selesai, kebetulan dari
maaf ya, kebetulan dari Fakultas Hukum. Itu namanya Rinto. Namanya Rinto. Jadi kemarin sempat juga testimoninya direkam oleh Bu Reni waktu di Jakarta 4 hari yang lalu. Sama-sama. Kita Rinto itu 2 tahun lalu baru selesai dan baru 2 kali ke Jakarta. Beliau Rinto adalah anak seorang petani dan ibunya kalau nggak salah menurut ceritanya itu penoreh getah itu, di Melawi. Tetapi ketika kuliah itu aktif berorganisasi di Universitas Pancabakti. Juga aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial di luar kampus. Dan berproses lah mengikuti seleksi sebagai staf khusus presiden dari kelompok milenial. Tadi Pak Dekan cerita tentang pertanian milenial, nanti saya singgung sedikit. Lulus, luar biasa. Jadi dia cerita. Nah sekarang posisinya sering mendampingi Pak Presiden, terus mendampingi Pak Menteri misalnya melakukan kunjungan. Dan saya juga berteman baik dengan salah satu koordinator di staf kepresidenan itu, Mas Billy Mabrasa. Ini ada yang dari Papua nggak yang di sini? Ada yang dari Papua ya? Yang teman-teman lulusan dari pertanian berasal dari Papua ada? Ada ya? Ya, satu orang. Siapa namanya deh? Berdiri boleh? Oke. Ya, selamat ya. Jadi saya Mas Billy Mabrasa itu orang Papua dan luar biasa. Jadi bapak ibunya juga seorang petani dari Papua. Karena ketekunannya ini sukses. Begitu SMA selesai terus mendapatkan beasiswa ke Australia sama S2-nya juga kalau nggak salah ke Inggris. Terus sekarang lagi berproses juga lagi S3. Jadi anak seorang petani dan sekarang menjadi koordinator di kelompok milenial di staf kepresidenan. Ini luar biasa. Jadi insya Allah kami juga akan mengundang nanti ke Universitas Pancabakti Rinto dan Mas Billy. Jadi untuk memberikan spirit semangat kepada kita bersama, terutama dengan program pertanian milenial. Ini milenial ini yang sekarang lagi diusung, lagi digelorakan Saya pengen menyampaikan si Rinto tadi ini mudah-mudahan menjadi spirit dari adik-adik semuanya. Jadi kita nggak kalah, kita bisa berkiprah pada level yang sangat bergengsi ya, sangat bergengsi. Dan kemarin hadir juga Pak Ul ini juga menyaksikan ya bagaimana testimoninya Rinto terus ini. Jadi ya mudah-mudahan adik-adik lulusan UPB terutama di Fakultas Pertanian ini adalah lulusan yang sangat membanggakan. Jadi tadi kalau Bapak Ketua Alumni, jadi setelah selesai pulang ya jangan jadi masalah di kampungnya, tapi harus jadi orang yang bisa memecahkan masalah di kampungnya. Dan insya Allah saya yakin itu bisa dilakukan bersama-sama. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, tolong dijaga nama baik adik, nama baik keluarga, nama baik alma mater dengan cara tetap menjaga integritas. Ini modal yang sangat menentukan. Dan saya yakin ini adik-adik bisa melakukan seperti yang saya harapkan. Dan ke depan saya juga berkeyakinan lulusan dari Fakultas Pertanian ini insya Allah menjadi orang-orang yang sukses ke depan, insya Allah. Amin. Demikian
Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdiam sejenak dalam renungan, kala bayang wajah ibu datang menyapa. Waktu pun seketika berputar ke belakang, membuka memori kenangan kecilku. Tetesan keringat dan air mata berjuang melawan maut demi kehadiran sang buah hati. Mendengar tangisan pertamaku menjadi kebahagiaan tak ternilai bagimu. Saat ku mulai berjalan, kau dengan setia menjagaku. Ku mulai belajar bicara, engkau dengan sabar mengenalku pada kata-kata. Bu, ini aku yang dulu sulit dibangunkan. Sekarang aku yang harus bangun lebih awal untuk menghadapi tantangan hidup dunia ini. Aku yang dulu sering melupakan serapan yang telah kau buat, sekarang aku yang harus mencuri waktu untuk bisa sekedar mengucapkan selamat pagi untuk ibu. Bu, dulu aku hanya menangis saat ku terjatuh. Tapi sekarang jatuh menghadapi luasnya dunia ini. Apakah aku harus menangis, Bu? Aku rindu dengan tangan yang kucium setiap pagi dan sorenya. Dan sekarang tangan itu jauh. Aku sudah tidak tahu bagaimana keadaannya. Ku mulai menghampiri ibu. Ku pandangi ibu dari setiap helai rambut sampai ke ujung kakinya. Raut wajah yang dulu cantik berseri sekarang mulai kusam dan berkeriput dimakan usia. Rambut yang dulu hitam memukau kini mulai memutih. Ku genggam tangan ibu, ku cium tangan ibu. Kini urat tangannya mulai terlihat jelas dan berkeriput. Tanganmu yang merangkul dan memelukku dari sesuatu bahaya yang menghampiriku. Ayah, tak pernah banyak kata yang keluar dari bibirmu. Kalaupun ada, sebagian besar adalah cerita tentangku. Ayah, aku tak pernah tahu apa yang kau hadapi untuk memenuhi inginku. Tapi seingatku ada banyak permintaanku yang tak tertolakkan. Kau ramu bahagiaku dengan keringatmu, dengan fitnah dunia, dengan pandangan sebelah mata orang-orang. Kau bilang lelahmu akan lenyap saat melihatku tidur di rumah hangat yang selalu kau bayangkan. Dan aku belum mengucapkan terima kasih dengan pantas. Kata-kata ayah yang selalu aku ingat. Jadilah anak yang sukses. Jangan seperti
seperti ayah dan ibumu. Kami hanya seorang petani yang tak punya apa-apa. Tapi ayah punya tekad yang besar. Ayah ingin menyekolahkanmu sampai lulusan yang tinggi. Ayah, pengorbananmu begitu luar biasa. Sampai-sampai ayah lupa dengan diri ayah sendiri. Keringat bercucuran demi menghidupi aku dan adik-adikku. Ayah, badanmu yang dulu kekar kini habis termakan peluh. Kulitmu yang lembut kini dipenuhi dengan kesakitan. Ayah, tanah dan lelahmu bagaikan bajumu. Kesal dan pusingmu adalah makananmu. Letih dan lunglaimu adalah minumanmu. Panas teriknya matahari dan dinginnya hujan bagaikan sahabat karibmu. Ibu, ayah, bukan setumpuk emas yang kau harapkan dalam kesuksesanku. Bukan gulungan uang yang kau minta dalam keberhasilanku. Tidak pula minta rumah mewah ke istana. Ibu dan ayah selalu berkata, tidak apa-apa tinggal di rumah yang sederhana, asalkan kami bisa memajang foto wisuda anak kami. Hingga aku dewasa, kasih sayang itu tetap sama. Tak pernah pudar dan terkikis oleh waktu. Ibu, ayah, terima kasih atas pengorbanan yang luar biasa. Aku mencintai dan menyayangi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piagam penghargaan kategori wisudawan tertinggi program studi agroteknologi diberikan kepada Mahfudin dengan masa studi 3 tahun 11 bulan, IPK 3,81. Program studi agribisnis diberikan kepada Felicianus Ricardus Victor, masa studi 3 tahun 11 bulan 5 hari dengan IPK 3,88. Kategori wisudawan tercepat program studi agroteknologi diberikan kepada Aldi Saifani, masa studi 3 tahun 10 bulan 7 hari dengan IPK 3,33. Program studi agribisnis diberikan kepada Felicianus Ricardus Victor dengan masa studi 3 tahun 11 bulan 5 hari dengan IPK 3,88. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang senat terbuka dalam rangka yudisium Fakultas Pertanian tahun 2021 dengan ini saya tutup.
Dosenku, kau bagaikan lentera yang menerangi kami dengan ilmu. Engkau tak pernah mengeluh, tak pernah menyerah mendidik kami. Pengorbananmu sangat berarti bagi kami. Dosenku, tetaplah jadi lenteraku. Kawan, serentak tubuhku bergetar, mataku berkaca ketika mengingat kata perpisahan. Andai waktu lebih lama, ingin ku cengkram bersamamu lagi. Selamat jalan, tetap semangat, tetap kuat. Semoga engkau sukses dan selalu hingga suatu saat nanti kan ku dengar namamu terang seperti lentera. EMP Studio. Halo teman semua, ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu. Ingin berbagi bersama, kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Kita buka jalan yang baru seperti senyum wajah gembira, jalan suasana baru.
Coba diam walau hanya untuk sejenak, dengarkan kata dari segala yang ku ucap. Ku jalan pagi ini nikmati damai di hati dalam waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat, namun kini ku jalani dan semua rasanya tepat. Bersama kita coba wujudkan harapan, membuka jalan dalam gapai tujuan. Dari bersinar selalu, ini yang ku minta, penuh semangat tertawa bersamamu teman semua. Karena ini saatnya kita nyanyi bersama. Kita buka yang baru sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Bukan kita buka jalan yang baru sebagai semangat langkah ke depan, jalan sembara baru. Dengarkan hatimu, pastikan pilihanmu. Esok mentari kan datang, bawa sejuta harapan. Kita jumpa di sana, berbagi bersama. Dan kita tahu pelangi yang satukan kita. Yang baru semangat jadi pribadi baru. Jadi pribadi baru. Yang baru sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Bukalah semangat baru, 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 bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru, bukalah semangat baru. Please subscribe and like it.